A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan semua, yang telah memberikan semua, yang telah menganugerahkan semua nikmatnya kepada kita manusia sebagai hamba Allah. Nikmat kesehatan, alhamdulillah. Nikmat ekonomi yang cukup, alhamdulillah. Nikmat keluarga yang tambah sehat, tambah panjang umur, alhamdulillah. Keluarga nikmat, alhamdulillah. Nikmat anak-anak yang sehat, ya Allah, alhamdulillah. Nikmat keluarga yang tambah sakinah, mawaddah, alhamdulillah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap teragungkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita harap-harapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah nantinya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Matur nyembah nuwun ya Allah atas kesehatan yang Kau berikan pada hamba-Mu ini, pada semua manusia ini. Kita dapat bermuajah, kita dapat bertatap muka, kita dapat belajar bersama, muhasabah, menebar kebaikan sesama umat manusia. Alhamdulillah, di episode 34 kita telah membahas masalah di mana cara kita melayani tamu, menghargai tamu, dan bagaimana ada 5 keuntungan orang-orang yang mau bersedekah karena Allah, liridhahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah. Amin. Hari ini kita membahas masalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita harus belajar tawadhu, takdim, manut, mulih ala barokah, mulih karena Allah Ta'ala. Rasulullah telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, afdalul a'mali salawatul hamsun wa afdalul akhlaqi tawadu'un. Amal yang paling utama adalah sholat 5 waktu, dan akhlak yang paling utama adalah bersikap tawadu. Subhanallah, alhamdulillah. Ternyata apa yang kita lakukan selama ini sesuatu hal yang mudah sebenarnya, suatu hal yang sering kita jalani, suatu hal yang sering kita jumpai. Afdhalu a'mali shalawatu, bagus-bagusnya ngamal. Amal yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu sering kali kita jalani. Sholat 5 waktu itu sering kita jumpai. Bahkan sholat 5 waktu fardu ini adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim. Kenapa dikatakan paling utama, afdhalul a'mali? Karena saking harus istiqomah sesuai ala waktiha sholatnya. 1 hari 2 hari mungkin kita rajin padang istiqomah berjamaah. Kalau 2 hari belum dikatakan istiqomah. Tapi kalau bertahun, 40 hari, 3 bulan, 4 bulan, bertahun-tahun, itu baru namanya
istiqomah sholat fardu berjamaah. Sholat fardu itu sangatlah sering kita jumpai, namun juga sangat sulit dilakukan bagi orang-orang yang tidak mau melakukan, atau bagi orang-orang yang sibuk dengan pekerjaannya, keinginan-keinginan di dunia ini. Saya juga begitu. Kadang sholatnya saya itu juga tidak ala waktu, ya tidak tepat waktu, karena ada kegiatan yang lain, ada pekerjaan yang lain. Enak-enak pekerjaan ada, kita nanti aja deh kalau masih panjang waktunya. Ternyata apa? Ketika meringankan waktu, akhirnya kita terkejar oleh waktu. Oh iya, sudah jam 4:30 asar, nanti aja lah nunggu jam 5. Ketika jam 5 datang, cepat wudhu, cepat sholatnya tanpa khusyuk. Satu kali nanti isya waktunya panjang, ada dan isya, nanti aja deh sholatnya, karena isya itu waktunya panjang sampai jam pagi, bahasanya pagi jam 4 atau jam 2:30 dan sebagainya, masih panjang, tak tidur dulu lah. Akhirnya apa? Tidur pulas, tertinggal sholat isyanya. Makanya ketika kita mendengar ada segera wudhu dan sholat, saya yakin ketika sholat nanti akan ada rasa ketenangan di hati dan pikiran kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ayo mari kita belajar sholat ala waktiha. Ayo mari kita belajar ketika kita mendengar adzan segera wudhu dan sholat, walaupun tanpa jamaah. Lebih baik afdhalu sholati jamaah. Kalau bisa berjamaah monggo. Kalau tidak bisa berjamaah karena ada satu urgen, pekerjaan yang urgen dan sebagainya, ya monggo. Namun harus sesuai ala waktiha, kekhusyukannya kita jaga. Karena amal yang paling baik adalah sholat 5 waktu. Itu. Saya pernah mendengar bahwa ketika suatu saat meninggal dunia, yang ditanya adalah sholatnya. Yang ditanya adalah sholatnya. Bagaimana sholat kamu? Bagaimana? Dan sebagainya. Ketika sholat itu baik, maka semuanya baik. Karena apa? As-sholatu aimaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Ketika sholatnya bagus, insya Allah yang lain juga bagus. Kalau sholatnya bagus, amalan-amalan yang lain juga bagus. Kalau sholatnya bagus, khusyuk lillahi ta'ala, benar-benar komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah ibadah-ibadah yang lain juga bagus. Sholat itu kita nggak butuh. Maaf, sholat itu kita yang butuh. Kita itu butuh Allah. Allah, Tuhan itu nggak butuh kita. Saya ulangi lagi bahwa kita itu butuh Allah. Maka kita wajib sholat, kita berkomunikasi pada Allah. Kita wajib benar-benar beribadah kepada Allah. Karena kita butuh Allah. Butuh Allah. Itu. Kita sangat butuh Allah. Makalah kita berbuat baik, makalah kita ibadah dengan baik, makalah kita sholat fardu dengan baik. Monggo kita belajar. Kita butuh Allah. Kita sangat butuh perlindungan Allah. Kita butuh rezeki dari Allah. Semuanya adalah milik Allah. Yang selanjutnya, al-amsu afdalu akhlaqi tawadu wa afdalu akhlaqi tawadu, dan luweh bagus-bagus akhlak geniku tawadu. Dan lebih bagus-bagusnya, utama bagus-bagusnya akhlak itu adalah tawadu. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Ternyata kesombongan selama ini yang ada pada diri saya, yang ada pada pikiran saya, yang ada pada nurani saya adalah suatu hal yang nista.
Suatu yang menunjukkan akhlak itu tercela. Karena masih ada kesombongan di dalam hati kita, walaupun di dalam muka kita, walaupun di dalam tingkah laku kita adalah seperti orang tawadhu. Tapi ternyata di hati kurang 100% dalam tawadhunya. Sami'na wa ata'na. Hanya mendengarkan dan mendengarkan, tapi tanpa kita melakukan dengan hati yang tulus tawadhunya. Subhanallah. Kita butuh sifat tawadhu, rendah hati, ta'zim, malah barokah nih Gusti Allah. Nuhun ridhone Gusti Allah, karena kita itu ibarat makhluk itu tidak ada apa-apanya, kita nggak punya apa-apa di dunia ini. Makalah tawadhulah kepada Allah, tawadhulah kepada ustadz kita, tawadhulah kepada kedua orang tua kita. Kita itu nggak punya apa-apa sebenarnya, semuanya adalah milik Allah. Kalau kita kaji lebih dalam lagi, maka tumbuhkan rasa tawadhu, rasa ta'zim pada Allah, rasa ta'zim pada guru ustadz kita, rasa ta'zim pada pemerintah kita, rasa ta'zim pada kedua orang tua kita. Dengan niat ridha ta'ala, dengan niat karena Allah ta'ala, insya Allah kita akan belajar rendah hati dengan baik. Hilangkan rasa kesombongan itu. Wajar manusia hamba Allah mempunyai sifat sombong, itu wajar. Punya rasa kesombongan itu wajar. Namun kita harus belajar dan belajar mengikis kesombongan itu. Dengan cara kita berpikir sebenarnya kita itu tidak punya apa-apa. Semuanya adalah milik Allah. Kita hanya manusia yang berjalan di muka bumi, yang digerakkan oleh hati nurani, yang digerakkan oleh Allah. Ibarat orang Jawa adalah kita hanya sebagai wayang yang manut, yang ikut pada dalangnya. Disuruh sana ke sana, ke sini, ke sini, ke sini. Kita nggak punya apa-apa. Semuanya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Maka dari itu ayo kita belajar tawadhu. Belajar terus tawadhu, ta'zim yang benar-benar sami'na wa ata'na, ta'zim di dalam hati kita, benar tawadhu, rendah hati. Rendah hati, tawadhu yang tidak punya kepentingan apapun kepada manusia. Memang benar-benar tulus karena Allah. Belajar. Karena segala perbuatan yang baik, segala hal yang baik akan kembali yang baik juga pada diri kita sebagai manusia. Hal yang jelek pun juga begitu. Itu akan kembali pada diri manusia itu sendiri. Moga kita belajar bersama-sama. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang benar-benar bisa melaksanakan salat 5 waktu, salat fardu dengan baik dan khusyuk serta berjamaah. Amin. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang benar-benar tawadhu, ta'zim, sami'na wa ata'na di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.